ini saya minta tolong ketua kelas untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan. Kita Duduk. berdoa. Siap, gerak. Tunjukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Sudah berangkat? Berangkat semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, saya ingin membuat kesepakatan kelas. Ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Tidak boleh gojek. Oke, tidak gojek. 2, Tidak boleh tidur. tidak boleh tidur. Boleh minum. Boleh. Boleh minum tapi Dari tumbler. iya, boleh minum dari tumbler, bukan minuman kemasan kalian buang ya. Ya. Dari tumbler. Oke. Kamar mandi? Boleh. Boleh 1 kali. Iya. Kamar mandi 1 kali. Ada lagi? Sudah. Bisa kita taati bersama-sama? Siap. Pada silakan belajar pada kali ini silakan kalian buka LKS kalian materi mengenai merubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Silakan buat dulu. Sudah? Sudah. Materi kita pada siang hari ini adalah mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Sekarang udah tanya, pernah tidak kita mempelajari materi teks cerpen dan teks prosedur sebelumnya? Pernah? Nah, di sini nanti kita akan menggabungkan atau mengkolaborasi bagaimana caranya mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Masih adakah yang ingat apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah jenis teks yang membuat tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu yang dijelaskan secara rumput dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Iya, berarti teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah. Ya tidak, yang di dalamnya merupakan apa kalimat-kalimat perintah, baik itu membuat ataupun melakukan sesuatu. Siang ini tujuan belajar yang ingin kita capai adalah yang pertama, ya, kalian bisa memahami perbedaan antara teks cerpen dengan teks prosedur. Oh, apa tahu teks cerpen? Seperti apa teks prosedur? Yang kedua, ya, kita nanti mampu mengidentifikasi, ya, dalam cerpen itu bagian mana toh yang bisa diubah menjadi teks prosedur. Karena apa? Karena tidak semua teks cerpen itu mengandung teks prosedur. Yang ketiga, nanti kita akan mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur dengan urut-urutan yang sesuai dari awal sampai akhir. Dan yang keempat, ya, kalian nanti bisa menyajikan teks prosedur dengan bahasa yang jelas. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini adalah tujuan pembelajaran kita
nanti di bab mengubah teks prosedur menjadi teks cerpen. Nah, sekarang cerpen. Kalian tadi masih ingat cerpen itu apa? Boleh dicatat, silakan dicatat dulu. Perbedaan antara cerpen dengan teks prosedur. Silakan. Perbedaan antara cerpen dengan teks prosedur. Ini pengertiannya ya, dan pengertiannya. Pengertian cerpen dengan teks prosedur. Mana pulpennya? Pulpennya mana? Dalam? Gimana? Ya diambil tuh ya. Ya, dicatat dulu ya. Ya kan? Ya, sekarang kalian lihat. Setelah kalian tadi melihat atau mencatat pengertian cerpen dan prosedur, kalian diharapkan mampu membedakan mana yang teks cerpen dan seperti apa teks prosedur. Silakan. Dicatat seperti apa kalau itu cerpen dan seperti apa kalau itu teks prosedur. Sudah? Sekarang sudah tanya, siapa di antara kalian yang sudah pernah mempraktekkan teks prosedur? Coba tunjuk jari, siapa yang pernah? Mbak Meme sudah pernah? Sudah. Membuat apa Mbak Meme kira-kira? Membuat fisik. Sekarang, siapa di antara kalian yang pernah membuat minuman dari kemasan saset? Pernah tidak? Nah. Itu kan ada petunjuknya, ya tidak? Ada tidak yang pernah membuat kopi menggunakan air dingin? Ada. Gimana? Apakah dia bisa larut atau menggumpal? Kalau dalam kemasannya kalian baca itu, ya tidak? Kan pasti ada anjurannya diminta menggunakan air panas. Ya tidak? Harusnya satu gelas. Pernah tidak kalian buat kopi satu-satu itu dibuat pakai satu muk besar? Itulah makanya kita tujuan ya, mempraktekkan ya atau mempelajari mengenai teks prosedur itu
agar kita apa? Meminimalisir atau mengurangi kesalahan yang terjadi. Dilihat teks prosedur apa? Instruktif ya, berarti berupa kalimat perintah, instruksi ya. Ada kalimat-kalimat perintah. Di dalamnya ada tujuan, ada bahan, ada langkah-langkah atau proses. Sekarang kita lanjutkan. Struktur ya. Teks cerpen dengan teks prosedur ya. Lihat, kalau teks prosedur itu ada tujuan. Jadi tujuan yang ingin apa? Kalian dapat tujuan untuk membuat apa? Disebutkan di bagian atas. Setelah tujuan apa? Alat dan selanjutnya langkah-langkah ya. Dan yang terakhir nanti ada berupa kesimpulan. Sekarang kebiasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Ada yang bisa coba tunjuk jari? Mbak Kaisar mana bisa ada yang bisa? Mbak Nilna, ciri kebiasaan teks prosedur yang pertama apa? Jadi dengan apa? Coba tunjuk jari yang bisa. Ciri kebiasaan teks prosedur. Kalimat pertama. Coba bisa tunjuk Mbak Nilna apa? Coba tunjuk jari. Iya, dalam teks prosedur itu biasanya berisi kalimat perintah. Kalimat perintah bukan perintis ya. Kok nak perintis gabungannya pewaris ya. Sepertinya ya kalian sudah capek ya. Sekarang udah akan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Silakan kalian berada. Ayo. Cari temannya, berada ke depan. Ayo. Rizky tas terus. Coba. Sekarang hadap ke sana. Kayak kereta, seperti ini dua tapi dua-duanya. Mas Rizky boleh gabung sini? Gabung namanya Mas Fauzi. Nanti ke sana semua. Ke sana semua. Ayo sini boleh. Ayo. Nah sekarang, ayo gini ke kereta. Nah, coba kalian pijat pundak teman kalian sambil kalian berikan afirmasi positif. Ayo Mbak. Nah sini dulu kehidupannya. Ayo. Berikan afirmasi positif. Ayo. Oh, oke ya. Kamu bisa, aku mampu dan aku dapat. Ayo semuanya. Aku bisa, aku mampu dan aku dapat. Kita dapat melakukan secara bersama-sama. Sudah? Sekarang cukup. Balik lagi ke sana. Nah, sekarang tempatnya di bagian. Ayo. Silakan lakukan hal yang sama. Aku bisa, kamu dapat, dan aku mampu. Kita bisa melakukan bersama-sama. Oke, tepuk tangan. Sudah. Ya. Sudah kenakan? Menyakiti Mas Dava. Oh, sampai itu tidak boleh ya. Sudah ya, setelah kita refleksi dengan apa namanya meringankan, sedikit merilekskan ya. Udah kalian sekarang ciri kebiasaan dilihat. Nah, dalam teks prosedur itu dilihat. Silahkan kalian catat ya ciri kebiasaan dalam cerpen dan teks prosedur. Mas, dicatat ciri kebiasaan dalam teks cerpen dan teks prosedur. Sekarang bagaimana caranya ya untuk bisa mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur ini tidak menjadi teks prosedur. Tolong dibacakan Mas Andi yang pertama.
Oke, baca cerpen dengan cermat. Bisa tidak kita mengubah teks cerpen tanpa membacanya terlebih dahulu? Tidak. Yang kedua coba dibacakan Mbak Lionel. Iya, tandai ya dalam cerpen tersebut yang berisi tindakan-tindakan yang nyata atau yang berisi langkah-langkah. Yang selanjutnya yang ketiga dibaca Mbak Melinda. Hilangkan unsur cerita, tokoh, perasaan, konflik. Iya, unsur-unsur ceritanya dihilangkan. Yang keempat Mas Rio. Iya, susun kembali dalam bentuk tujuan, bahan dan langkah-langkah. Yang terakhir coba Mbak Alfi, langkah terakhir. Iya, gunakan bahasa perintah yang jelas dan runtut. Nah, di sini ada contoh cerpen. Baca terlebih dahulu. Silakan semua dibaca contoh cerpennya. Rina ingin membuat, Mas Hasan dibacakan Mas Hasan. Itu cerpen. Membuat dulu sederhana atau ia menyiapkan telur dan berjari. Dilanjutkan coba Mbak Tika. Setelah semua bahan ada, ia mencampurkan adonan, lalu memanggangnya di awan. Setelah jam kemudian, dulu matang dan harum. Ada tidak dalam cerpen ini yang berupa tindakan? Membuat apa? Di sini Rina ingin membuat apa? Bolu. Ya. Jadi ada yang ingin membuat apa? Bolu. Nah, di sini ada langkah-langkah dan tujuan. Ada yang tahu langkah-langkahnya pertama apa? Coba tunjuk jari langkah pertama apa? Ada bisa tidak? Langkah pertamanya. Saya, Oke, Mbak. Sebentar. Oke, langkah pertamanya apa? menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan. Oke. Sekarang Bu Dila tanya. Di sini ada tidak bahan-bahan yang perlu dipersiapkan apa? Ada yang tahu? Bahan-bahan yang harus disiapkan apa? Coba. Saya, Oke, Mbak Laila. tepung, gula, telur, dan margarin. Oke, tepung, gula, dan margarin. Setelah menyiapkan bahan, langkah selanjutnya apa? Ada yang bisa Mas Fauzi? Setelah menyiapkan bahan, langkah kedua apa? Menyiapkan bahan apa? Mas Dafa coba. Langkah kedua setelah menyiapkan bahan yaitu iya, mencampurkan adonan. Setelah dicampur langkah selanjutnya apa? Ada yang tahu? Setelah adonannya dicampur apa langkah selanjutnya? Saya, Oke, Mbak Tika. memanggangnya di oven. Iya, memanggang di oven selama 1 jam, 5 jam seharian? Iya, setengah jam. Oke, berarti kan sudah pahami ya? Nah, coba kalian lihat. Cerpen. Buat kesepakatannya ingat tidak kembali ke tadi? Ya. Hasil perubahan menjadi tes yang pertama. Jadi Rina ingin membuat apa? Bolu. Cara membuat bolu sederhana. Tujuannya judulnya dituliskan dulu. Membuat bolu sederhana. Tujuannya apa? Yaitu membuat bolu secara sederhana. Yang pertama, alat atau bahan itu ada apa? Bahannya ada tepung, gula, telur, dan margarin. Alat yang dibutuhkan adalah oven. Langkah-langkah tadi urut yang pertama tadi apa Mbak Meme? Siapkan semua bahan. Betul? Langkah kedua, kocok telur dan gula hingga mengembang. Ya, masukkan tepung sedikit demi sedikit. Tambahkan margarin cair, aduk rata. Dan yang terakhir adalah tuang ke loyang dan panggang selama kurang lebih 30 menit. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kira-kira Mas Hasan menanyakan apa? Kok tadi namanya sendiri ya? Menanyakan apa Mas Hasan? Sudah paham? Kalau sudah, nanti kita akan latihan. Nanti saya ingin kalian satu kelompoknya ya terdiri dari 4 siswa. Ya. Nanti ada 1 3 ya. Saya ingin menjadi 7
1, 2, 3, ya. Ini berapa Mas? 1, 2, 3. Ini ya. Oke kan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu 3 ya. Ini 4, 3. Oke? Ada yang kan tidak? Kalau tidak, akan Budila bagikan. Ya. Contoh cerpen. Nanti kalian bersama anggota kelompok kalian mengubah teks cerpen tersebut menjadi teks prosedur. Mas, ini Melinda, Rizky, dan Naila. Digabung. Ingat ya, nama kelompok silakan kalian sepakati sendiri dengan kelompok kalian. Ini kan ya. Ya, untuk nama kelompok ya, kalian buat sesuai dengan apa? Kelompok kalian. Ya. Di situ ingin membuat apa? Misalkan kelompok nasi goreng, kelompok mawar, kelompok apa gitu ya. Sesuai dengan apa? Teks prosedur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ya. Jangan lupa perhatikan yang namanya teks tersebut berupa kalimat perintah, berupa kalimat aktif. Potonglah, buanglah, masukkan, gitu guys, siapkan, gitu guys. Coba, silakan dikerjakan, dipahami dulu. Silakan dibaca bersama-sama. Ayo ya, ayo Mas. Ayo Mas Dio. Dengan kelompoknya juga. Buat apa sih enggak? Kelompoknya puding Mas, gitu aja. Ini kelompok apa di sini? Kelompok apa itu? Buat apa itu? Ini membuat apa di sini? Oh, masa ini ya. Lihat ini membuat apa di sini? Dilihat makanya ya. Dilihat ya. Kelompoknya sesuai dengan judul. Ayo. Buat apa di sini? Boleh karena dia tetap apa malah boleh. Boleh dia. Skuter. Boleh, tidak boleh. Silakan, ini apa-apa. Tidak boleh. Terserah mau ganti apa monggo. Ya. Silakan, ini apa-apa Mas? Ayo silakan Mas Hasan bekerja dengan kelompoknya. Nanti yang sudah selesai ya, saya ingin nanti presentasi ke depan. Ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada juga kesimpulan. Ingat 5 hal ya. Yang pertama apa? Judul. Jadi dalam teks itu ada 5 hal itu ya, jangan lupa. Ayo Mas, sudah selesai Mas Hasan? Ayo Mas. Silakan bernama tadi kelompoknya Mbak Mimi Melana, Mimi Laila, Vina, boleh. Silakan. Apa Mas?
Bu. Jadi presentasinya sih. Pertama kali, lamanya siapa yang masuk pertama kali? Saya. Siapa masuk lama apa, Mbak? Melana. Oke, Melana. Silakan tepuk tangan yang pada kelompok Melana. Iya. Silakan nama kelompok dan anggotanya ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Melana. Tepuk tangan untuk kelompok Melana lagi ya. Oke. Yang pertama, Nurul, sama Firma, dan Laila. Kami akan mempresentasikan tentang belajar sikat gigi. Jujur, belajar sikat gigi tujuan agar siswa dapat menggosok gigi dengan benar. Alat dan bahan: 1. Pasta gigi, 2. Sikat gigi, 3. Gelas kulit. Langkah-langkah: 1. Membasahi sikat gigi dengan air, 2. Barulah diberi pasta gigi secukupnya, 3. Arahkan sikat gigi ke depan ke belakang, berputar dan naik turun selama 2 menit. 4. Segera kumur-kumur dengan air bersih. Kesimpulan: cara menggosok gigi yang benar mudah dipraktekkan, bukan? Selamat mencoba. Siapa yang mau bertanya? Saya. 3. Saya mau bertanya. Namanya coba. Dari kelompok Mawar. Kalau misalkan menggosok gigi hanya ke depan dan ke belakang, itu kira-kira tepat tidak? Kalau hanya ke depan ke belakang atau maju mundur itu kurang tepat. Harusnya menggosok gigi ke naik turun atau atas bawah juga agar sisa makanan yang ada di sela-sela gigi bisa hinggap. Cukup. Kalau udah ada lagi, Siapa yang mau bertanya lagi? silakan diberi kesempatan dengan bertanya lagi. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melana, oke. Di sini ya. Nanti ditempel di sini. Ya. Silakan ditempel. Sudah, silakan tambah sana. Ayo silakan ditempel di sini. Ayo Mbak, ditempel di Mbak. Silakan ditempel di sini. Nah, silakan ditempel. Tambah. Ya, silakan. Silakan. Ini boleh bebas ini. Misalkan menggosok gigi hanya ke depan dan ke belakang, itu kira-kira tepat tidak? Silakan. Silakan sudah. Ayo yang belum. Ya. Setelah kita tadi mencoba mempelajari, kita juga sudah praktek bagaimana merubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Sekarang, Bila bertanya ya, apa perbedaan cerpen dengan teks prosedur? Ada yang bisa? Perbedaan cerpen dengan teks prosedur. Oke, Mbak Nilna, silakan. Satu peristiwa, oke. Oke, betul ya. Kalau cerpen itu apa? Berisi cerita suatu peristiwa atau kisah. Tetapi kalau prosedur itu apa? Yaitu suatu teks yang berisi langkah-langkah atau proses pembuatan atau
prosedur. Ada yang bisa? Silakan. Oke, Mas Rajan. Iya, yang di dalamnya berisi tindakan atau proses. Betul. Yang terakhir, mengapa kalau membuat teks prosedur itu harus runut atau urut dari awal sampai akhir? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, Mbak Tika, silakan. Karena kalau tidak runtut namanya langkah-langkah, Bu. Nanti jadinya amburadul. Iya, betul ya, namanya langkah-langkah itu harus urut ya. Kalau nggak urut nantinya kolak-malik, ya tidak. Jadi tidak bisa. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang saya minta kalau kalian sudah paham ya mengenai pembelajaran kali ini, saya ingin kalian membunyikan tepuk tangan sebanyak 3 kali. Sudah, berarti saya anggap kalian sudah paham semua. Untuk pembelajaran besok ya, silakan kalian bawa ya, 1 teks cerpen dari rumah. Ya. Nanti kita akan praktek di sini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ya. Sudah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi